pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak, Ibu, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, ternyata benar ya, Hamas itu sengaja membuat rakyat Palestina menderita. Sengaja seperti yang mereka membuat rakyat Palestina meninggal dengan alasan bla 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 bla. Dan ketika saya menemukan sebuah cuplikan video, itu benar-benar membuat saya geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir, kok punya hati, kok punya pikiran untuk tercapai visi misinya, rakyat yang jadi korban. Rakyat dikorbankan, bukan ribuan Bapak Ibu. Ya, puluhan ribu, ratusan ribu sudah rakyat Palestina meninggal. Dan kita sering mendengar informasi, mendapatkan kabar bahwa yang melakukan serangan itu Israel, ya, yang membuat rakyat Palestina itu meninggal adalah Israel. Memang benar Bapak Ibu, tetapi Israel membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas, dan ini harus kita beritahukan, harus kita ulang-ulang supaya banyak orang bisa melek matanya, banyak orang bisa berpikir, banyak orang bisa melihat, saudaraku. Dan kalau kita mau jujur, selama ini yang memasukkan air ke Palestina, listrik ke Palestina, internet ke Palestina, itu adalah Israel. Mana mungkin Israel sekejam itu, Israel sejahat itu. Dan kita juga melihat jutaan orang berdoa supaya Israel hancur, Israel dimusnahkan oleh Allah, Israel dibinasakan oleh Allah. Tetapi buktinya sampai hari ini, Israel malah sudah menguasai jalur Gaza. Bintang Daud sudah berkibar di jalur Gaza. Di bangsa dan negara kita, orang ramai-ramai membakar bendera Israel, menginjak-injak bendera Israel, dan bendera Israel dijadikan keset kaki. Tetapi hari ini kita melihat di media sosial Palestina di jalur Gaza, bendera Israel itu sudah berkibar, saudaraku. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat 3 cuplikan video, dan nanti tentu saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati, berpikir dengan pikiran yang jernih. Apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, ya, itu sangat membuat kita benar-benar geleng kepala. Saya sampai meneteskan air mata ketika mendengar apa yang dia jelaskan. Tetapi ketika dia menjelaskan hal ini, dengan begitu bangga dia menjelaskan, dan orang-orang tepuk tangan. Bahkan banyak orang yang mengatakan bla 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 bla, seperti yang mendukung semua yang dilakukan oleh Hamas, Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama, kita dengar sama-sama bagaimana penjelasan Bapak ini. Jadi kita jangan salah paham. Kita sebutnya apa? Para pejuang Gaza. Jangan menyempitkan perjuangan ini. Nah, para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak, Ibu, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka melancarkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, dibuang. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Takbir. Kalau nggak begini kita nggak akan bangun, betul nggak? Kita akan terus tertidur, kita akan terus rebahan, kita akan lupa itu Palestina. Jadi mereka itu sedang bangunkan kita. Hanya harganya adalah nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka, untuk membangunkan kita semua. Ternyata yang terbangun bukan cuma umat Islam,
Yang terbangun adalah seluruh masyarakat dunia, baik muslim maupun non muslim. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah mendengar penjelasan daripada relawan tersebut? Ya, roh apa kira-kira yang merasuki orang-orang Hamas sehingga mereka punya pikiran bahwa sengaja mengorbankan nyawa wanita, anak-anak Palestina demi mendapatkan perhatian dunia? Apakah dengan cara seperti itu rakyat Palestina menjadi korban, jutaan orang menjadi korban, ya, sehingga dunia tertuju ke Palestina, dunia tertuju ke kelompok Hamas, sehingga ramai-ramai orang memberikan bantuan kemanusiaan ke sana? Yang menjadi pertanyaan saya adalah roh apa sih yang sudah merasuki kelompok Hamas sehingga mereka rela mengorbankan rakyat Palestina yang tidak bersalah, rela mengorbankan anak-anak Palestina yang tidak bersalah, rela mengorbankan ibu-ibu yang tidak bersalah, bapak-bapak yang tidak bersalah. Dan juga kita melihat di media sosial, anak-anak dijadikan alat bagi mereka untuk bersuara kepada dunia, untuk menangis kepada dunia, untuk mengiba, mengharapkan belas kasihan dunia. Itu pasti sudah ada orang tertentu yang sudah kendalikan ini semua, Bapak Ibu. Maka setiap terjadi konflik di sana, pasti anak-anak sambil menangis, mengusapkan air mata, ada yang sambil teriak nama Tuhan, ada yang sambil berdoa, memohon belas kasihan dunia, meminta belas kasihan dunia, terutama sekali negara-negara muslim, untuk memperhatikan mereka. Apakah anak-anak ini sudah ada yang kendalikan sehingga mereka berbicara di media sosial? Karena setiap terjadi konflik pasti mereka yang berbicara. Apakah kita berpikir sampai ke sana atau tidak, Bapak Ibu? Ya, coba pikirkan lagi. Ketika relawan tersebut dengan begitu bangga menceritakan tujuan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin ke Israel, dan mereka tahu bagaimana Israel membalas akan menewaskan jutaan orang, akan banyak jatuh korban, dan ternyata itu semua dilakukan oleh kelompok Hamas. Kalau kita perhatikan, dengar dari penjelasan relawan tadi, supaya mata dunia tertuju kepada Palestina. Aduh, sangat tidak masuk akal. Dan banyak dukungan, banyak orang yang memberikan dukungan. Dan kalau kita memperhatikan, tidak ada seperti orang yang merasa belas kasihan kepada rakyat Palestina yang sudah dikorbankan itu. Jutaan orang dikorbankan oleh Hamas. Tetapi banyak sekali orang tutup mata, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Israel. Pantaslah ya Presiden Palestina mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas. Setiap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin, Presiden Palestina mengutuk. Ya, bahkan putra mahkota Bahrain mengutuk. Arab Saudi mengutuk. Dan banyak lagi negara-negara Arab mengutuk, Bapak Ibu, dan mereka berpihak kepada Israel. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari kita lihat satu lagi cuplikan video apa yang disampaikan oleh relawan tersebut, dan sangat bertolak belakang dengan penyampaian dia yang pertama dengan penyampaian dia yang akan kita lihat ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya stay di Rumah Sakit Indonesia. Setiap hari saya menyambut ratusan jenazah ibu-ibu dan anak-anak. Ya Allah, mereka tergeletak di jalan karena ruang mayat tidak mampu menampung. Sampai satu titik saya melihat anak kecil itu digeletakin di atas rumput, usianya sekitar 3 tahun usianya. Terbayanglah wajah anak saya, Habibur Rahman. Ya Allah, saya nggak akan kuat melihat anak saya seperti ini. Dan saya melihat kehancurannya lebih parah. Nggak pernah seumur umur mereka itu nyerang Gaza sampai memutuskan listrik dan internet. Kali ini mereka lakukan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa akses internet. Gimana saya mau menjadi mata dunia? Dalam 5 hari awal, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara Israel
itu sudah melebihi kerusakan 4 pertempuran sebelumnya kalau digabung. Jadi pertempuran 2008, pertempuran 2012, 2014, 2021, kalau semua digabung, kehancurannya itu masih kalah kehancuran Gaza 5 hari awal. Sekarang sudah 40 hari. Akhirnya saya terima, oke siap, saya siap dievakuasi. Jadi kita jangan salah paham. Kita sebutnya apa? Para pejuang Gaza. Jangan menyempitkan perjuangan ini. Dan para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka melancarkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, dibuang. Itu tadi saudara. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang bijak. Apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu dapatkan, tulis di kolom komentar. Dari apa yang saudara dengar, dari penjelasan relawan tersebut Bapak Ibu. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan bagi kita semuanya untuk mengingatkan kita siapa Tuhan itu dan bagaimana sifat Tuhan itu dan siapa kita di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat ini firman dengan cara pandang yang berbeda. Caranya begini, barang siapa tidak mengasihi, artinya siapapun yang tidak mengasihi, tidak sayang terhadap orang, tidak sayang terhadap jiwa-jiwa, tidak sayang terhadap orang-orang di sekitarnya, maka orang tersebut tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi orang yang tidak memiliki kasih, orang tersebut sangat tidak mungkin mengenal Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah yang sangat menonjol di dalam diri Tuhan itu sifat kasih, sifat pengampunan, sifat kesabaran. Makanya sangat berbohong ketika kita mendengar dari para orang-orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa aku sangat mengasihi Tuhan. Aku sangat cinta kepada Tuhan. Aku sangat dekat kepada Tuhan. Aku sering membaca ayat-ayat Tuhan, kalam-kalam Tuhan. Bahkan aku sudah berkali-kali khatam kalam-kalam Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan orang tersebut tidak memiliki kasih. Orang itu berbohong mengasihi Tuhan, berbohong menghafal kalam-kalam Tuhan, berbohong dekat dengan Tuhan, berbohong sering datang ke tempat beribadah. Sangat tidak mungkin. Ya, bila orang tersebut tidak memiliki kasih, bila orang tersebut tidak memiliki belas kasihan, bayangkan Bapak Ibu, demi tercapai hasrat tujuan, rakyat Palestina dikorbankan. Supaya apa? Dunia memperhatikan mereka. Jadi tidak masalah seolah-olah meninggal jutaan orang, mati jutaan orang, tidak masalah. Lalu untuk apa saudara boikot? Ya, untuk apa saudara boikot kalau tujuan Hamas seperti itu? Mereka hanya memikirkan hasrat mereka. Mereka hanya memikirkan nafsu belaka. Yang penting dunia memperhatikan mereka, lalu banyak orang mengirimkan bantuan, baik obat-obatan, makanan maupun uang, saudaraku. Tetapi rakyat Palestina, apakah rakyat Palestina merasakan uang itu? Atau tidak? Mari kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati nurani kita. Siapa yang merasakan uang yang begitu banyak dikirim oleh rakyat Indonesia? Belum lagi rakyat Malaysia, belum lagi rakyat-rakyat yang lain Bapak Ibu. Ya, dunia muslim itu begitu banyak dan mereka sangat senang menyumbang seperti itu. Ya, memberikan sumbangan, memberikan donasi. Nah, pertanyaannya, kalau tujuan Hamas hanya seperti itu, pantaskah
Coba kita pikirkan. Saya tidak bisa bicara banyak ya. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Ini benar-benar hal yang tidak masuk akal. Apakah kita percaya Hamas itu sudah menghafal kalam Tuhan? Sudah tamat sekian juz. Berkali-kali tamat. Berkali-kali dan jago mereka dalam menghafal kalam-kalam Tuhan. Ternyata tujuan mereka hanya mengharapkan belas kasihan dunia. Rela mengorbankan rakyat Palestina yang tidak bersalah. Lalu oleh banyak orang mengutuk Israel, menghina Israel. Seandainya Israel jahat, bukan segitu meninggal rakyat Palestina, lebih besar lagi meninggal rakyat Palestina. Tetapi ketika Israel membalas serangan pada tanggal 7 Oktober, Israel memberikan himbauan dahulu. Israel memberitahukan dahulu kalau Gaza itu ingin diserang. Jadi rakyat Palestina yang ada di Gaza disuruh pergi mencari tempat yang aman. Disuruh pergi untuk mencari perlindungan. Jangan ada di jalur Gaza karena jalur Gaza akan diserang. Seandainya Israel menyerang Palestina, tidak akan Israel memberitahukan hal tersebut. Langsung diserang. Seperti yang dilakukan oleh Hamas. Hamas melakukan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu? Sehingga rakyat Israel yang beragama Islam, yang beragama Kristen, supaya mereka tidak ada di tempat ketika diserang oleh Hamas, pergi ke tempat yang lebih aman. Adakah pemberitahuan sebelum Hamas melakukan serangan ke Israel? Tidak ada, saudaraku. Bahkan mereka melakukan serangan di hari Sabat, hari di mana orang Israel tidak pegang HP dan tidak melakukan aktivitas apapun selain mereka beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Tetapi Hamas melakukan serangan itu dengan begitu keji, ribuan roket mereka kirimkan. Begitu Israel membalas, dan sebelum Israel membalas serangan, dia beritahu dulu kepada masyarakat yang ada di Palestina supaya pergi menjauh dari tempat itu. Karena tempat itu ingin dibom, ingin diserang, ingin dihancurkan. Karena tempat itu dijadikan tameng oleh Hamas. Rakyat dijadikan tameng. Ibu-ibu dijadikan tameng, anak-anak dijadikan tameng untuk mereka sembunyi. Rumah sakit dijadikan tameng untuk mereka sembunyi. Gedung sekolah, tempat permainan anak-anak dijadikan tameng untuk mereka sembunyi. Nah, tetapi ketika Israel membalas serangan, Israel masih punya hati nurani, Bapak Ibu. Kalau kita mau berpikir dengan jujur, ya, kalau kita mau jujur, coba renungkan siapapun saudara yang menonton video kali ini. Kalau Israel jahat, tidak mungkin Israel memberitahu rakyat Palestina supaya rakyat Palestina pergi. Tapi karena Israel itu punya hati nurani, punya pikiran yang bersih, mereka tidak langsung membalas serangan. Mereka beritahu dulu kepada rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza supaya pindah. Coba Bapak Ibu bayangkan sekali lagi ketika Hamas melakukan serangan ke Israel. Apakah yang meninggal di situ semua orang Yahudi? Di situ ada orang Islam, Bapak Ibu. Banyak yang meninggal ketika diserang oleh Hamas. Dan Hamas menyerang Israel tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba diserang. Tetapi ketika Israel membalas, Israel memberitahu dulu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak lagi saudara untuk berpikir dengan apa yang disampaikan oleh relawan tadi, saudara, video di awal. Apa yang dia sampaikan. Begitu bangga dia menceritakan hal tersebut kepada Indonesia. Dan rakyat Indonesia seolah-olah tidak mau berpikir, menelan mentah-mentah apa yang dia sampaikan. Tanpa kita berpikir dan tanpa kita bertanya kepada dia. Kok tega sih orang Hamas mengorbankan rakyat Palestina? Sekian juta orang meninggal. Kok tega? Kalau memang tujuannya itu mengharapkan belas kasihan, mengharapkan mata dunia tertuju kepada Hamas. Kenapa mereka tega sekali mengorbankan rakyat Palestina? Kenapa? Baik, saudaraku dikasih Tuhan, silahkan berpikir dengan akal yang sehat. Dan silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.